Pak Yong, halo selamat siang. Siang, Mbak. Siang, Mbak. Oh iya, selamat Siang, siang Mbak. Pak. Iya, Boleh langsung ditanyakan Pak pertanyaannya? iya, Pak. Ini saya tadi izin bertanya kepada Pak Yosta, Pak. Jadi saat ini kan banyak beberapa perusahaan gitu ya, Pak, ya, untuk penyedia layanan pentest. Nah, kira-kira, Pak, itu tadi kalau dilihat dari demonya Richbot itu kan juga bisa digunakan sebagai pentest juga ya, Pak, ya. Nah, kira-kira apa ya, Pak, ya, kelebihan dan kekurangan dari bila kita menggunakan penyedia layanan tersebut bila dibandingkan dengan Richbot, Pak? Atau sebaliknya, Pak, kelebihan dan kekurangan Richbot dibandingkan dengan penyedia layanan pentest tersebut? Terima kasih banyak sebelumnya, Pak Yosta. Oke, bisa langsung jawab ya, Mas Tio. Iya, bisa langsung dijawab Pak Yosta. Oke, terima kasih Pak Yong atas pertanyaannya. Eh, jadi memang sebenarnya kalau kita ngomongin terkait dengan Pitchbot ini kan kita bisa dibilang sebenarnya kita tools semi fully automated testing. Jadi kalau saya sempat explain di awal tuh, yang bagian quick configuration Pitchbot, saya boleh sedikit demo lagi nggak sih, Mas Tio? Demo Boleh Pak, singkat, 5 menit. boleh ya? 5 menit ya. Iya. 5 menit, oke. Biar clear juga. Oke, jadi kan kalau tadi aku sempat breakdown ya terkait dengan configuration Harrisbot yang tadi di menu user intervention ini. Nah, sebenarnya kita di Harrisbot ini kita punya dua mode ya, ada mode auto decision sama user decision. Dan kalau kita ngomongin kelebihan dan kekurangannya Harrisbot, sebenarnya kalau kita ngomongin automatic pentesting dan manual pentesting itu salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Dua-duanya punya strength point-nya masing-masing. Gitu. Cuman satu hal yang pengen saya tekankan di Richbot ini, kita bukan tools yang sekedar VA atau pentest only. Kita tools yang memang punya capability untuk melakukan pentesting skenario dan attack simulation skenario. Di mana pentesting skenario ini kita bisa fokus gimana sih cara kita mengidentifikasi suatu kerentanan. Dan ketika kita sudah di fase VA, kita pengen melakukan pentest, kita bisa jalanin mode skenario pentesting. Entah itu mungkin skenario website pentesting, skenario host pentesting, atau mungkin skenario yang fokus ke arah weak credential exploit gitu ya. Atau mungkin kita pengen testing ke skenario ransomware gitu ya. Ini bisa kita lakukan. Dan di Risbot ini kita punya modul attack simulation juga. Di mana modul attack simulation ini kita seperti modul BAS ya, atau Breach Attack Simulation. Jadi kalau kita punya endpoint security, atau kita punya DLP server, kita pengen testing, atau kita punya Active Directory server, bisa di-break atau tidak, policy rules-nya. Nah, kita bisa simulasikan real attack ke sistem kita. Gitu. Dan kita memang secara framework ya, untuk attack simulation sendiri, kita memang sudah mengikuti framework Metro Attack. Jadi taktik, teknik, dan prosedur di Metro Attack kita bawa semua ke attack simulation modulasi Richbot ini. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang itu lebih deep-nya lagi dengan bilang di chat gitu ya. Masing-masing pentest provider punya cara dan metodologinya masing-masing. Ini kita mensimulasikan dan menyeluruh. Jadi kita pun sendiri sebagai tim pentester nggak benar-benar otomatis scheduling juga gitu loh. Kita tes manual juga. Oke, di Richbot ada skill injection. Nah, payloadnya Richbot kita testing ulang. Bener valid nggak sih skill injection? Apakah true positif atau false positif? Gitu. Karena di Richbot ini, ketika kita breakdown lebih jauh, kita bisa verifikasi manual verification. Apakah ini eksis, vulnerability-nya masih ada? Apakah false positif? Apakah sudah di patch? Apakah terverify? Memang ada exploit atau tidak? Nah, ini kita kembalikan lagi ke tim pentester kita. Dia ngetes ulang lagi. Bener nggak sih? Valid nggak sih? Gitu. Jadi kita double check antara tim kita di Richbot sama tim manual pentester kita collaborate. Gitu.
kurang lebih gitu sih dari saya, Pak Yong. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih Pak Sama-sama. Yosta, terima kasih Pak Yong dari SAN. Baik,